Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya Agus Jagatraya. 1 tahun setelah runtuhnya ekonomi Sri Lanka, kondisi negara pulau tersebut semakin membaik berkat bantuan dana talangan dari IMF. Namun jutaan warga berpenghasilan rendah masih mengalami kesulitan karena paket reformasi ekonomi tersebut datang dengan berbagai persyaratan yang ketat. Bahan bakar yang mengular, rak-rak kosong di toko-toko makanan, protes penuh kemarahan di jalanan. Itu adalah pemandangan tahun lalu di Sri Lanka ketika negara ini bangkrut. Tapi kini tidak ada lagi antrean, pasar-pasar penuh dengan makanan, dan ibu kota Colombo tampak tenang. Presiden Ranil Wickremesinghe yang mengambil alih kekuasaan setahun lalu setelah para pemrotes menyerbu kediaman pendahulunya, menyatakan optimisme akan kebangkitan ekonomi negaranya saat ia berkunjung ke New Delhi belum lama ini. I have explained that I have set Sri Lanka firmly on a path of economic reform and that Sri Lanka is already witnessing the stabilizing outcomes of these measures. Peningkatan terjadi dan wisatawan kembali berdatangan. Ini kabar baik bagi perekonomian yang bergantung pada pariwisata. Pemadaman listrik selama berjam-jam juga sudah berakhir. Namun harga makanan, bahan bakar, listrik, dan obat-obatan terus melonjak dan berdampak besar pada jutaan orang yang berpenghasilan rendah. Menurut Program Pangan Dunia, 17% penduduk Sri Lanka atau hampir 4 juta orang masih menghadapi kerawanan pangan. Meski ini turun dari sekitar 25% tahun lalu, angka ini masih sangat besar. What we see now is the most vulnerable communities struggling and still facing hardships in getting 3 meals a day. So, on the socioeconomic front and the socioeconomic indices, it's indicative that still the crisis is far from over and it's a long path to recovery. Paket dana talangan sekitar 3 miliar dolar dari Dana Moneter Internasional IMF pada bulan Maret lalu telah membantu menghapus label bangkrut pada negara ini. Namun paket ini datang dengan syarat-syarat sulit yang mengharuskan pengenaan pajak lebih tinggi dan pemangkasan tajam pengeluaran pemerintah serta program-program kesejahteraan. Banyak yang khawatir reformasi yang lebih ketat bisa memangkas lebih jauh pendapatan mereka. Meski reformasi mungkin membangkitkan penolakan warga, pengamat memperingatkan Sri Lanka harus tetap berada di jalur yang benar. The worst is seemingly over, but it can come back if the present trends don't continue and if the government of the day does not plan and execute the policies that it has outlined in a judicious manner. Dan dengan pemulihan ekonomi di Sri Lanka tampak masih temporer, maka ketidakpastian tetap terjadi, terutama bagi warga yang kehidupannya belum mengalami peningkatan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Berita terkini bersama Minyak Kapun Ganapati Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali TV. Tetaplah bersama Bali TV. Salam Indonesia.